Cerita kisah Raden Kian Santang dan Sayyidina Ali. Simak sampai habis, jangan di-skip. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, tidak ada satu orang pun yang mampu mencacati tubuhnya, setelah Prabu Kian Santang menelusuri seluruh wilayah Pasundan. Raden Kian Santang ingin sekali bertemu dengan orang yang sakti yang bisa menandingi kesaktiannya, dia ingin melihat darahnya sendiri. Kala itu Raden Kian Santang meminta pertolongan kepada ayahnya Prabu Siliwangi untuk dicarikan orang tersebut. Atas permintaan putranya, Prabu Siliwangi meminta bantuan kepada ahli munajim, untuk mencarikan orang sakti yang bisa menumbangkan putranya. Seketika, datanglah orang tua yang ingin mengabarkan bahwa ada seseorang yang mampu menumbangkannya. Ia bernama Sayyidina Ali yang tinggal di Tanah Suci Mekah. Raden Kian Santang berkata, "Saya ingin berjumpa dengan orang tersebut." Orang tua tersebut menjawab, "Ada syarat yang harus dipenuhi Raden, jika ingin berjumpa dengannya. Raden Kian Santang harus bertapa di ujung barat Pasundan, ujung kulon. Itu salah satu persyaratannya. Adapun syarat lainnya, Raden Kian Santang harus merubah namanya menjadi Galanterang Setra. Dengan persyaratan tersebut Raden Kian Santang tidak akan mundur, karena ia ingin sekali berjumpa dengan orang tersebut. Dengan memenuhi syaratnya, Raden Kian Santang langsung berangkat ke ujung kulon untuk bertapa dan merubah namanya menjadi Galanterang Setra. Raden Kian Santang bertapa di ujung kulon selama 40 hari. Selesai pertapaannya, kemudian, dengan ilmu kesaktiannya Raden Kian Santang tidak memakan waktu lama untuk sampai di Tanah Suci Mekah. Sesampainya di sana Raden Kian Santang segera mencari orang tersebut yang bernama Sayyidina Ali. Kemudian di sana Raden Kian Santang bertemu dengan lelaki yang bertubuh gagah. Raden Kian Santang langsung bertanya kepada lelaki tersebut, "Apa Anda kenal dengan Sayyidina Ali?" ujar Raden Kian Santang. Lelaki tersebut menjawab, "Iya kenal." Kemudian Raden Kian Santang berkata, "Kalau begitu, bisakah kau antar aku menemuinya?" Lelaki tersebut menjawab, "Bisa, asal kau mau mengambil tongkat itu." Lalu Raden Kian Santang menuruti ucapan lelaki tersebut, dan mengambil tongkat yang tertancap di pasir, demi untuk bertemu dengan Sayyidina Ali. Dengan kagetnya Raden Kian Santang ketika mencoba mencabut tongkat itu ia tak berhasil. Dan Raden Kian Santang mengeluarkan semua kesaktiannya tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Raden Kian Santang mengeluarkan keringat darah dari pori-porinya. Pria itu langsung menghampiri tongkatnya ketika melihat Raden Kian Santang tidak mampu mencabutnya. Dengan baca bismillah, tongkat itu dengan mudahnya dicabut oleh pria itu. Raden Kian Santang sangat terkejut melihat dengan mudah pria itu mencabutnya. Raden Kian Santang pun berkata, "Mantra apa yang kau baca tadi, sehingga begitu mudahnya kau mencabut tongkat itu? Bisakah kau mengajari mantra itu kepadaku?" ujar Raden Kian Santang. Pria itu pun menjawab, "Tidak bisa, karena kau bukan Muslim." Saat itu Raden Kian Santang sangat terkejut mendengar ucapan itu. Kemudian ada seseorang yang lewat di depan mereka berdua dan menyapa, "Assalamualaikum Sayyidina Ali." Mendengar sapaan itulah kini dia tahu bahwa Sayyidina Ali yang dia cari adalah orang yang sedari tadi bersamanya. Begitu menyadari ini maka keinginan Kian Santang untuk mengadu kesaktian musnah seketika. Dalam hati dia berkata, "Bagaimana mungkin aku mampu mengalahkannya sedang mengangkat tongkatnya saja aku tak mampu." Singkat cerita, akhirnya Kian Santang masuk agama Islam.
Dan setelah beberapa bulan belajar agama Islam, dia berniat untuk kembali ke Pajajaran guna membujuk ayahnya untuk juga ikut memeluk agama Islam. Sesampainya di Pajajaran, dia segera menghadap ayahnya. Dia ceritakan pengalamannya di tanah Mekah dari mulai bertemu Sayyidina Ali hingga masuk Islam. Karena itu dia berharap ayahnya masuk Islam juga. Tetapi ajakan Kian Santang ini tak dihiraukan dan ayahnya tetap teguh dalam memeluk agama Hindu yang sejak lahir dianutnya. Betapa kecewanya Kian Santang begitu mendengar jawaban ayahnya yang tidak mau mengikuti ajakannya. Maka dari itu, dia memutuskan kembali ke Mekah demi memperdalam ilmu agama Islam dengan sangat berharap seiring makin pintarnya dia berdakwah, mungkin ayahnya akan mau masuk Islam juga. Setelah 7 tahun bermukim di Mekah, Kian Santang pun kembali lagi ke Pajajaran untuk mencoba mengislamkan ayahnya. Mendengar Kian Santang kembali, Prabu Siliwangi yang tetap pada pendiriannya untuk tetap memeluk agama Hindu tentu saja merasa tersinggung. Maka dari itu, ketika Kian Santang sedang dalam perjalanan menuju istana, dengan kesaktiannya Prabu Siliwangi menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan rimba. Bukan main kagetnya Kian Santang setelah sampai di wilayah keraton Pajajaran tidak mendapati keraton itu dan yang terlihat malah hutan belantara, padahal dia yakin dan tidak mungkin keliru, di sanalah keraton Pajajaran berdiri. Dan akhirnya setelah mencari ke sana kemari dia menemukan ayahnya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan segala hormat, dia bertanya pada ayahandanya. "Wahai ayahanda, mengapa ayahanda tinggal di hutan? Padahal ayahanda seorang raja. Apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton. Ananda ingin ayahanda memeluk agama Islam." Prabu Siliwangi tidak menjawab pertanyaan putranya, malah dia balik bertanya, "Wahai Ananda, lantas apa yang pantas tinggal di hutan?" "Yang pantas tinggal di hutan adalah harimau," jawab Kian Santang. Konon kabarnya, tiba-tiba Prabu Siliwangi beserta pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Kian Santang menyesali dirinya telah mengucapkan kata harimau hingga ayahanda dan pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah cerita kisah Kian Santang dan Sayyidina Ali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.